Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi di Satu Tenda. Seperti biasa sekarang kita ngobrol santai dengan teman kita, seorang biker yang di kalangan biker biasa dipanggil Pak D gitu ya. Pak D dipanggil Pak D. Dari sisi pengalaman mungkin teman-teman bisa melihat, dari sisi usia juga mungkin Pak D. Makanya teman-teman bisa memanggil Pak D. Tapi mungkin untuk perkenalannya saya langsung, Pak D silahkan memperkenalkan diri. Kalau nama panggung Pak Dekarno. Nama panggung ini udah kayak artis om ya. Kalau nama aslinya Soekarno. Kalau Salim orang tua. Terus kalau ngumpul sama teman-teman itu kan Pak senior, jadi ada yang mulai manggil Pak D, lama-lama kalau semua orang ikut manggil Pak D. Saya pakai aja sekalian di mana-mana. Iya betul. Seperti teman-teman tahu juga, Pak D ini juga punya hobi motor gitu ya. Hobi motor, dan sudah lama om ya menekuni hobi motor ini. Kalau menekuni hobi touring belum, saya baru paling 7 tahun ya. 7 tahun. Tapi kalau seneng motor, saya belajar motor ya SD kelas 6 kalau nggak salah ya. SD kelas 6. Tahun 71. Terus SMA. SMA itu sempet sih ikut grass track. Kelas kampung, tapi kelas kampung. Iya. Ya sekedar ini aja, masih muda waktu. Jiwa mudanya itu disalurkan benar ya. Tapi kalau touring sebenarnya saya dari zaman kuliah saya udah sepertinya belum musim touring gitu ya. Ya, belum hype-nya touring seperti yang sekarang, malah sudah ya, itu ya. Dulu saya dari kampung saya Purworejo ke Bandung, keliling Jawa Tengah sampai Surabaya gitu-gitu. Ya. Pakai motor apa tahun segitu? Saya dulu waktu itu pakai TS 125. Oh, TS itu sekarang kayaknya naik lagi motor itu ya. Sepertinya begitu. Sekarang nyesel dulu saya jual. Terus pernah punya motor TS juga ya dari Suzuki. Tapi memang pencinta Suzuki om? Kebetulan aja sih. Enggak. Kebetulan pas pengen beli, kok yang ada itu. Tapi kan kalau mainnya ke dealer Suzuki ya pasti adanya Suzuki dong om. Ya ini waktu itu saya pengen Matic yang agak gede. Kebetulan yang keluar baru ini, jadi ya udah saya beli aja. Nah, Pak D ini biasanya kita berteman di medsos, punya Facebook, dan saya anggotanya beliau ini. Waduh. Lalu sering saya lihat tulisan ya, kayak share pengalaman-pengalaman singkat, dan menurut saya itu inspiratif. Sesuatu yang disampaikan dengan sederhana, kita bisa membacanya kapan saja, tetapi justru hal-hal itu yang dengan sangat mudah kita ketemu di jalan dengan hal-hal seperti itu menurut saya. Misalkan kayak, kalau riding grouping itu apa yang lo harus siapin selain bawa kendaraan, dari sisi cara berpikir, dari sisi bagaimana kita mengatur ritme, dari sisi menilai teman saya ini gaya ridingnya seperti apa, kita belajar sehingga kita menyesuaikan. Nah, justru itu yang Pak D sering share, dan menurut saya ini menarik. Terima kasih. Mungkin cerita sedikit pengalaman Pak D riding tadi sekitar 7 tahun ya, khusus untuk touring. Apa pengalaman ketika bepergian, mungkin lebih dari 5 orang atau 10 orang, atau pernah juga jalan sendiri kan? Itu gimana pengalaman? Kalau sendiri itu kita sebebas-bebas. Mau makan, mau tidur, mau berhenti, mau berangkat subuh, mau berangkat siang itu bebas. Kalau grup kecil itu enaknya kita biasanya sudah sehati. Jadi dia sudah kenal gitu ya. Kalau ada yang bikin kita kesel sedikit ya nggak terlalu. Tapi kalau kita masuk grup besar, yang harus kita persiapkan tuh kita menurunkan ego. Bahwa teman kita itu beda-beda, macam-macam. Jadi kita harus, tidak mungkin teman yang lain ngikutin kita semua. Walaupun kita leader pun. Yang kita leader, tapi yang kita pimpin kan nggak ada ikatan apa-apa. Cuma ikatan di perjalanan. Ikatan satu tujuan aja yang menyatukan kita gitu kan. Ada yang senang berhenti foto, ada yang senang ngebut, ada ya. Tinggal cuman untuk meminimalisir itu paling ya sebelum berangkat kita bikin kesepakatan. Kesepakatan pra perjalanan. Ini kita nanti ridangnya mau gimana gitu. Misalnya disepakati harus bareng terus, berangkat dan pulang harus bareng, ya sudah, itu konsekuensinya gitu. Tapi mungkin pokoknya kita jalan bebas, ketemunya di titik ini ya
itu kesepakatan aja. Kesepakatan, ya. Artinya dalam kesepakatan itu berarti kita sudah punya kesanggupan untuk menekan ego kita, atau untuk menaikkan ego kita biar supaya ritmenya bisa sama, begitu ya. Tapi kalau yang paling penting, kalau demi keselamatan, kita ngikutin yang skillnya itu paling, maaf ya, yang paling ya kurang pengalaman lah. Karena kalau kita kabur, kasihan dia. Dia panik, kemudian memaksakan diri ngikutin yang kencang, kan bisa eksiden. Bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kecuali misalnya ada yang nggak sabar, ya silahkan duluan. Tapi kalau saya akan mengikuti yang istilahnya yang lambat lah, yang begitu ya. Lambat, ya. Itu tadi kita berbicara tentang pengalaman riding grouping. Kalau sendiri itu gimana pengalaman Om? Kalau kemana saja, yang belum mungkin Papua sama Kalimantan. Wow, berarti udah hampir seluruh Indonesia nih. Ya enggak lah, Indonesia gede banget. Pulau-pulau kecilnya. Maksudnya pulau-pulau besar. Ya. Sama Kupang saya belum. Sama Kupang, wah, harus ke Kupang Pak De. Tempat saya. Om Steve. Iya. Kalau kepuasan tadi, apa ya? Saya mungkin lebih ini ya, karena saya senang naik motor ya. Senang naik motor. Jadi enjoy aja, pokoknya pengen keluar dari rutinitas kan. Jadi kalau udah suntuk, pengen keluar dari rutinitas, ya udah motoran. Kalau cuman sore-sore ya deket-deket aja. Tapi kalau ada waktu ya keluar kota, baru nentuin tujuannya mau kemana. Ada teman juga yang bilang gini Om, bepergian dengan motor itu kesempatan untuk bisa menikmati apa saja. Kalau pengalaman Om bagaimana itu? Ya, karena kita bebas ya. Kita bebas gitu ya. Ya plus minus ya. Plus minus. Oke. Tapi kalau pakai motor kita lebih bebas. Kemudian apa ya? Bisa masuk ke medan, apalagi kalau pakai dual purpose ya. Dari sekian tempat yang sudah Pak De kunjungi atau datangi atau lintas di sana, apa yang menurut Pak De paling terkesan? Waduh, kalau itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Tiap daerah itu kan punya ciri khas. Ada yang masyarakatnya ramah. Jadi gini, kalau saya supaya enjoy, saya lihat positifnya aja. Ya pasti. Ada pulau tertentu yang katanya kurang aman, tapi kan di situ makanannya enak, pemandangannya bagus ya kan. Nah, ada yang transportasi kapalnya kalau sekarang udah bagus, dulu bareng camping gitu. Naik ferry, pengalaman baru gitu ya. Ya udah nikmati aja. Jadi kalau ngomong masing-masing punya punya kelebihan. Tapi kalau misalkan dikasih pilihan Pak De untuk mengulang pergi ke satu tempat mana yang akan dipilih? Mungkin Maluku. Maluku dengan segala kekayaannya tadi itu ya. Maluku menurut saya luar biasa. Masyarakatnya ramah, terus bersih. Nggak ada tuh pompa bensin yang bau pesing di sana. Yang saya temui mungkin ada, tapi mungkin ada begitu ya. Tapi sejauh pengalaman Pak De kan itu bersih, makanannya enak, masyarakatnya ramah, view-nya luar biasa, ya kan. Ya cuman harus sabar naik kapal aja, ke sana kemari naik kapal. Tipe Pak De ini petouring yang lebih suka daerah perkotaan atau pedesaan? Pedesaan gitu ya. Mungkin karena dari desa juga Pak? Dari desa juga. Karena udah hidup di Jakarta, masa ketemu kota lain. Artinya pengen yang ya udah di jalan, seolah-olah kita sendiri yang punya jalan, menikmati begitu ya. Tapi kalau yang sampai belusuan, sampai masuk sampai ke yang itu, faktor fisik saya udah. Artinya sadar lah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri ya. Sering Pak De juga berbagi pengalaman riding di luar, di luar Indonesia lah seperti itu. Bisa cerita sedikit pengalaman sudah kemana, lalu apa yang didapat? Sebetulnya nggak banyak. Saya di luar negeri, teman beberapa negara di Eropa ya, di seputaran pegunungan Alpen. Terus kalau di Asia ya Malaysia, Thailand, lalu itu. Tapi
Kalau pengalamannya ya kalau di luar negeri itu relatif lebih aman ya. Dari sisi keamanan dalam perjalanan. Lalu lintas, lalu lintas itu relatif aman. Pokoknya asal kita ngikutin rambu-rambu, ngikutin marka jalan, 90% inilah. Kalaupun ada eksiden itu karena faktor kita, misalnya keluar jalur atau apa. Satu itu. Kedua, masyarakatnya ya. Nah, kalau setiap masyarakat kan jangankan di luar negeri, di Indonesia pun berbeda-beda kan. Betul. Tapi mereka kurius kok, seperti kita lihat orang asing ya. Jadi mereka kalau lihat orang asing pun sebetulnya pengen tahu, pengen kenal, ngobrol ini siapa gitu ya. Bedanya kalau orang asing tidak seagresif. Akhirnya mereka tahu batasannya gitu ya. Tidak seagresif kita. Kita kalau ada orang boleh duduk, baru duduk udah kita ya kan ajak foto gitu. Mereka enggak, mereka lebih memperhatikan privasi kita kan, menghormati privasi kita. Jadi kalau kira-kira kita nggak berkenan, dia ya sudah. Tapi kalau kita makanya kembali ke kita. Kalau kita open gitu ya. Open, say hello, biasanya mereka ya. Baik. Oke. Terus tidak seperti yang saya beberapa kali juga ditraktir kopi. Kopi ini udah tak bayar ya. Oh ya udah. Tapi berarti orang di luar sana juga bersahabat lah ya, kalau dibilang seperti itu ya. Bersahabat. Apalagi kalau sesama naik motor. Gitu. Di sana kan banyak tuh kafe-kafe yang memang untuk apa istilahnya friendly rider friendly itu banyak. Jadi itu biasanya ya ngobrol. Cuman ini kalau di Eropa jangan sekali-kali megang motor. Oh gitu. Ya. Artinya kayak kita parkir kebetulan barengan, dampingan gitu, tanpa seizin yang punya, itu jangan sekali-kali megang. Oh gitu. Ya, jadi itu buat mereka tuh kayak istri. Itu yang ngomong teman saya dari Jerman itu, waktu saya mau beli aparel, saya deket gitu, dibilangin jangan megang, kecuali izin sama yang punya. Kalau di sini kan motor apa naikin, dudukin aja, lihatin. Jangan sampai didudukin aja kan, terus foto. Itu buat mereka. Jadi kalau kita mau foto, mau apa, harus izin dulu sama punya. Soal timing harus on time. Jadi kalau gitu dibilang jam 9 on the bike, itu jam 9 itu mereka 9:15 sudah ready semua. Kalau di jalan itu seperti apa? Kalau riding sama orang luar lah. Justru solid dan kompak mereka. Tapi sebelum kebalikan sudah diatur, kamu posisinya di sini. Yang saya alami ya. Mungkin bisa beda-beda, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya alami, kamu posisi di sini. Nomor 3 misalkan. Saya nomor 3 dari belakang, kamu di sini. Itu nggak ada yang take over, itu nggak ada. Meskipun mungkin nyalipnya agak lambat, nggak ada. Semua ngikut. Satu itu. Kedua, rambu-rambu di sana kan padat. Jadi setiap mau masuk tikungan misalnya 40 km per jam, itu di tiap tikungan, di tiap itu ada petunjuknya. Dan harus ngikut. Harus ngikut. Masuk kota 50 km per jam, masuk jalan kecil 30 km per jam, rata-rata ya. Nanti kalau di luar kota 70. Jadi harus ngikutin itu, kalau nggak kena speed gun. Speed limit. Itu hukumannya, maksudnya mereka tahu kita itu di mana? Dari kamera. Itu langsung, kalau di sana nomornya langsung ditagih kartu kredit per pelanggaran 100 euro. 100 euro kan 1,5 juta. Jadi mereka benar-benar juga kita. Nah, kadang-kadang ada yang portable. Kayaknya nggak ada apa-apa di tengah hutan itu, tahu-tahu di tikungan tuh ada polisi udah pegang portable gun, speed gun. Jadi dia langsung monitor gini aja, kalau kita masuk tikungan kecepatan langsung ketembak. Saya sewa motor di sana, asuransinya sewanya 2 kali lipat sewa mobil karena asuransinya yang Oke. Jadi ketika kita menyewa motor itu sekalian dengan membeli asuransi tadi. Selama ini pengalaman Pak De riding di luar itu membawa motor sendiri atau nyewa di sana? Saya lebih mudah mungkin kali ya. Ya, karena saya bukan long trip ya kayak Stephen Langitan, Mario itu kan dia memang itu ya. Kalau saya kebetulan nengok anak. Anak kan kuliah di sana. Ya udah, karena senang motor nyewa aja. Kebetulan ada teman yang ngajak jalan. Iya. Di Malaysia juga nyewa gitu. Sekarang kita masuk ke tunggangan ini. Berapa tahun memakai ini motor? Ini udah 7 tahun ini. Oh, udah 7 tahun. Ini motornya udah bosan sama saya nggak bosan. Boleh sebut apa nih tipenya? Ini Suzuki Brookman 200 sebetulnya. Ini saya tulis 250 biar bisa parkir di mall. Pengalaman pakai
hitungan ini gimana Pak ya? Nyaman? Waduh, gimana ya? 7 tahun ini masalahnya. Sebetulnya bukan masalah nyaman. Saya tipikalnya nggak suka apa ya, gonta-ganti gitu. Cuman kalau ini karena joknya lebar. Oke. Jadi istri paling seneng jalan pakai ini. Ya. Satu itu bagasinya juga. Ini bagasinya 50 liter. Oh, besar sekali. 50 liter saya pasang. Tambah top box. Top box 46 liter, udah 96 liter. Kemudian saya pakai tas di sini mungkin sekitar 8 liter, hampir 100 liter itu udah sama dengan pakai side box 25 liter 2. Iya, artinya dari sisi untuk menampung barang bawaan udah lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup. Iya. Kemudian ya cuman karena Matic nggak bisa ketemu jalan off road ya. Jadi mainnya aspal. Iya. Tapi kalau ini memang sudah pernah dibawa di Indonesia juga? Saya lebih banyak ini. Ini udah sampai. Ini motor paling pengalaman kali. Ini ke Aceh sekali, sampai Sabang. Sampai Sabang, oke. Terus ke Larantuka 1 kali, Sulawesi 2 kali, ke Ambon, Maluku ya kemarin sekali. Kalau Pulau Jawa nggak tahu deh berapa kali, lupa. Sampai bosan dia mungkin. Setelah sekian lama, saya udah tahu apa ya karakternya, kelemahannya apa. Jadi saya lebih pede bawa ini. Oke. Jadi spare part ini saya bawa udah. Iya Pak De. Ini kan Pak De sudah ngomong tadi jalan dengan istri, begitu ya. Apa senangnya bepergian dengan istri dengan motor? Sama istri itu kita bisa bagi tugas. Oh, berbagi tugas. Jadi saya ngurusin motor, ngurusin rute, istri bagian nyari hotel, ambil dokumentasi, bendahara, mengatur keuangan. Jadi kalau touring sama istri saya bawa rice cooker kecil gitu. Oh, oke juga nih idenya dia. Ya, jadi bawa apalagi waktu pandemi kan. Oh iya, semua aktivitas di luar kan dibatasi, jadi kita harus. Jadi saya bawa rice cooker. Udah itu. Tapi yang jelas kalau sama istri karena dulu sibuk ngurus nasib. Jadi ngurus nasib. Jadi, sekarang momentumnya untuk semakin dekat gitu ya, semakin mengenal gitu ya, lebih pokoknya lebih banyak menghabiskan waktu bareng. Pengalaman paling menyenangkan bepergian dengan istri apa, Pak De? Bisa mesraan di mana-mana. Oh. Bisa mengingat masa pacaran dulu kali ya. Iya. Biasanya orang bilang saking mencintai motornya, bahkan istri pun dibilang yang ketiga. Yang kedua itu motor. Itu gimana Pak De? Sedikit bercerita atau pandangan Pak De kayak apa? Tapi gini, kalau ini sebagai laki-laki ya, itu memang menurut saya laki-laki itu harus punya hobi. Ya, laki-laki itu harus punya hobi dan istri harus memahami itu. Oke. Karena kita udah kerja keras segala macam, kalau nggak punya hobi, tekanan psikis kita tidak ada pelampiasan untuk menyalurkan tekanan psikis kita. Jadi lebih sehat mungkin pakai ada hobi. Ada hobi. Nah, syukur istri ikut, kalau nggak ikut ya mendukung lah. Gimana tipsnya Pak De biar punya semangat supaya tetap touring meskipun mungkin sudah masuk ke usia pensiun, tetapi toh masih bisa bepergian dan sehat? Itu pasti saya butuh tipsnya itu Pak De. Ya kalau menurut saya kesehatan itu kan investasi jangka panjang. Oke. Ya kan, tidak mungkin kita tiba-tiba sakit apa baru mulai sadar. Itu. Ya, jadi ya pengalaman orang beda-beda, kemudian kondisi fisik orang beda-beda, apalagi kalau sudah menyangkut yaitu karunia Tuhan kan beda-beda. Tapi kalau yang saya lakukan upaya menjaga kesehatan tuh, saya dari usia berapa ya, 30-40 itu sangat menjaga makanan. Oh, pola makanan itu yang dijaga ya. Itu yang jadi saya tidak sangat menjaga makanan-makanan yang mengandung zat negatif lah. Udah pada tahu semua kan, kolesterol segala macam gitu kan, dan kawan-kawan gitu ya. Iya. Itu yang paling utama. Kemudian kalau merokok, saya dulu merokok. Saya baru berhenti merokok 9 tahun yang lalu. Olahraga juga nggak terlalu banyak. Kalau sekarang rutin saya. Oh, rutin. Olahraga apa? Saya jalan kaki. Oh, jalan kaki. Berapa kilometer per? Sekali jalan ya sekitar 3,5-4 kilo. Jadi sekitar 1 jam. Juga ya. Itu seminggu
kalau lagi fisik pengen itu bisa tiap hari saya. Oke. Tapi kalau lagi capek atau apa, saya usahakan minimal 3 kali seminggu. Nah, terus ya sampai sekarang saya sangat menjaga pola makan. Jadi kalau tidur dulu, kalau lagi kerjaan lagi penuh itu kadang ya bisa 2 hari nggak tidur. Dulu. Nah, sekarang nggak lagi, udah. Harus tetap tidur teratur. Gitu. Intinya itu harus disadari kalau menurut saya ya, kesehatan itu investasi jangka panjang. Ya. Jadi itu gaya hidup dari muda itu akan mempengaruhi kondisi fisik. Oke, Pak Ade tadi sudah membagi beberapa tips soal pola makan, berusaha untuk ya sadar diri lah begitu ya. Oh, saya mungkin dulu tidur 2 jam mungkin cukup, tapi sekarang sudah tidak bisa 2 jam. Ya. Nah, mungkin itu juga berpengaruh waktu lagi touring tetap dijaga juga atau gimana tuh Pak Ade? Kalau touring nggak tahu ya. Saya tuh kalau touring tuh bawa obat-obatan tuh bisa 1 tas itu. Obat diare, obat masuk angin, paracetamol, sampai minyak itu, obat mah, obat apa itu saya bawa. Tapi nggak pernah saya minum. Artinya aman terus dia. Artinya kalau touring nggak tahu kenapa. Tanya istri saya. Itu satu itu. Kedua, kalau pola tidur ya pastilah kita sehari naik motor pasti malam jam 9 habis makan malam, rapi-rapi apa sedikit, mungkin kalau pengen ngedit video dikit, habis itu tidur pasti udah. Oke. Lebih pulas. Tapi yang jelas mungkin karena happy ya. Seharian happy itu ya di jalan alhamdulillah. Oke Pak Ade, ini di motornya ada tempelan jelajah Indonesia nih. Ini maksudnya apa nih? Bisa jelasin sedikit? Ini grup kecil touring saya. Oke. Ada 4 orang. Ya, saya, Om Iwan, Om Yudi sama Om Judo. Tadinya suka riding bareng. Terus kemudian kita riding terus nih, ngabisin duit. Kita bikin ini aja yuk, apa semacam motorcycle tour agent gitu. Jadi kami sedang merintis untuk ya kayak travel agent tapi untuk motor. Untuk motor. Tapi kami mengambil market luar negeri. Jadi kami mengambil market yang dari luar negeri yang mau ke Indonesia. Sebetulnya juga karena kami merasa apa ya, Indonesia ini potensinya besar dari tourism kan. Tapi kalau kita pelajari, banyak rider-rider dari luar negeri itu yang mau masuk Indonesia itu takut. Takut mereka karena dengan situasi lalu lintas di Indonesia. Terrible kata mereka, nggak mungkin naik motor di kota-kota di Jakarta gitu. Nah itu jadi apa ya, kami bukan nasionalisme lah, tapi pengen ini aja lah ya, partisipasi aja. Saya yakinkan mereka, kamu bisa riding di Indonesia, cuman memang karena kondisi lalu lintas, kondisi jalan, terus disiplin pengendara di Indonesia yang ya begitulah. Masih rendah. Kami temani kamu lah. Kami temani kamu. Yang penting kamu ngikutin saya aja. Insya Allah safe gitu ya. Ada sedikit cerita rencana ke depan kemana nih? Insya Allah saya mau ke Turki. Ke Turki. Oke. Konsepnya seperti biasa, sewa motor di sana atau bawa motor sendiri? Sewa motor di sana. Saya ke Turki, kemudian masuk ke Yunani, Makedonia, sama ke Bulgaria, negara-negara Balkan lah. Oke. Apa yang menarik pengen ekspor sana? Kalau Turki itu karena bebas visa. Bebas visa. Hemat biaya dikit lah ya. Hemat biaya dikit. Tapi kalau masuk Yunani kan Schengen ya. Ya. Oh, dia sama Eropa ya? Dia include-nya ke Eropa ya? Tapi kalau negara Balkan itu sebetulnya pusat kebudayaan, pertemuan antara kebudayaan Asia, Arab, Eropa dan Soviet. Itu kalau kembali ke sejarah ya, itu semua unsur ada di situ, bertemu di situ kan? Dari Roma Katolik, dari Soviet, kemudian dari Islam, dari Arab Saudi, Persia. Nah, itu semua di negara Balkan itu banyak peninggalan. Nah, cuman karena mereka dulu terbelakang ya, nggak seperti Eropa ya, itu berkembangnya lebih
Oke, dimanapun kamu pergi, selagi situasinya tepat, waktunya tepat, membawa diri dengan baik, semua pasti aman lah. Sejauh niat kita baik, pasti selalu aman. Untuk kalian yang sering mengunjungi channel YouTube Satu Tenda, terima kasih untuk kalian semua, dan jangan lupa mendukung terus perjalanan Satu Tenda dengan subscribe, like, dan share ke temanmu informasi-informasi yang menarik itu. Terima kasih Pak De. Salam meniuk, salam Satu Tenda. Oke.